Salam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita kembali berjumpa untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Doa saya semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini saya akan kembali berbicara tentang persepuluhan. Bahwa persepuluhan itu masih berlaku di dalam perjanjian baru, bahkan masih berlaku di zaman sekarang saudara. Dan hari ini kita akan melihat pengajaran Tuhan Yesus tentang persepuluhan. Dan setelah itu kita juga akan melihat pengajaran Rasul Paulus tentang persepuluhan. Walaupun Tuhan Yesus tidak banyak berkata tentang persepuluhan, bukan berarti Tuhan Yesus tidak mengajarkan persepuluhan dengan serius saudara. Kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Yang pertama dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, Matius 22 ayat yang ke-21, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Konteks ayat ini adalah dalam konteks di mana ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang notabene, ingat, yang notabene selalu memusuhi Tuhan Yesus, membenci Tuhan Yesus, mencari cara bagaimana menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, di sini pun dalam konteks seperti itu. Jadi ahli Taurat, orang Farisi, saudara, mengutus seseorang untuk bertanya kepada Tuhan Yesus dengan tujuan menjerat Tuhan Yesus. Jadi pertanyaan ini ditujukan kepada Tuhan Yesus dengan tujuan menjerat Tuhan Yesus. Artinya mencari kesalahan Tuhan Yesus sehingga mereka bisa menghukum Tuhan Yesus. Apa pertanyaannya saudara? Di sana adalah orang ini bertanya, apakah kami diperbolehkan membayar kepada kaisar? Jadi pertanyaan ini tujuannya menjerat Tuhan Yesus. Kenapa kok menjerat? Saudara, pada saat itu bangsa Yahudi, bangsa Israel itu sedang berada dalam penjajahan bangsa Romawi yang dipimpin oleh kaisar. Jadi dengan kata lain pertanyaannya itu adalah, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada penjajah? Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada yang membuat kami susah, yang membuat kami menderita? Nah, di situ Tuhan Yesus tidak langsung menjawab. Ya. Tidak langsung menjawab. Soalnya kalau Yesus langsung menjawab boleh, pasti ada muncul pertanyaan lain. Kalau tidak boleh, juga muncul pertanyaan yang lain. Sehingga Tuhan Yesus tidak langsung menjawab, tapi Tuhan Yesus minta untuk ditunjukkan uang kepada Tuhan Yesus. Lalu si penanya menunjukkan uang, ya, uang kepada Tuhan Yesus, lalu dipegang uang itu oleh Tuhan Yesus, dan kembali Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, bertanya balik, gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Ya. Jadi dari pertanyaan mereka, yang menjawab sebenarnya adalah mereka sendiri. Jadi apakah kami boleh membayar pajak kepada kaisar? Tuhan tunjukkan uang itu gambar kaisar. Dengan kata lain bahwa semua kita, semua yang bertanya sedang berada di dalam wilayah kekaisaran, sedang berada di dalam pemerintahan kekaisaran. Maka setelah mereka menjawab gambar dan tulisan kaisar, maka disitulah Tuhan kemudian baru menjawab. Apa jawaban Tuhan? Kalau begitu berilah. Ya. Tuhan tidak menjawab boleh atau tidak, tapi Tuhan langsung menjawab, berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan ditambahi lagi sama Tuhan Yesus, dan berilah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dengan kata lain, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau berkata bahwa memang kenyataannya bangsa Israel itu sedang berada dalam pemerintahan Romawi, ya, yang dipimpin kaisar yang notabene adalah penjajah. Tetapi meskipun mereka adalah penjajah, mereka adalah penguasa. Penguasa yang memang Tuhan izinkan untuk menguasai bangsa Israel pada saat itu. Sehingga Tuhan katakan,
berilah kepada kaisar sebagai sang penguasa. Jadi setiap wilayah dalam kekuasaan kaisar itu semuanya adalah milik kaisar. Tetapi di antara kepemilikan kaisar ada yang tidak boleh diganggu gugat, yang harus diberikan kepada kaisar. Apa? Pajak. Ya. Jadi berilah kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar. Itu berbicara tentang pajak. Jadi dari seluruh wilayah kekaisaran itu menjadi milik kaisar. Tetapi di antara milik kaisar itu juga ada kepemilikan dari warga yang berada di bawah kekaisaran itu, yang namanya hak milik. Nah, dari hak milik itulah ada yang menjadi milik kaisar secara khusus, yang tidak boleh diganggu gugat, yaitu pajak, saudara. Itu kepada kaisar. Dan yang menarik, Tuhan Yesus bukan hanya mengatakan berilah kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar, tapi Tuhan juga melanjutkan, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yang menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini ditulis 3 kali. Jadi bukan saja Matius, tapi juga Markus dan Lukas. Kalau di Markus ada dalam Markus 12 ayat 17, Lukas 20 ayat 25, menulis ayat yang sama persis. Ya. Jadi Rasul bukan saja Matius, Markus, Lukas juga menulis itu. Artinya ketiga Rasul ini juga mengamini dan mengimani apa yang Tuhan Yesus katakan. Yang menarik, jadi kalau satu saja Tuhan Yesus mengatakan, itu sudah merupakan sesuatu yang sangat penting. Satu kalimat, satu pengajaran, sekali Tuhan Yesus mengatakan, itu sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau sampai 3 kali Tuhan Yesus mengulang, itu berarti hal itu supaya menjadi perhatian kita, karena hal itu teramat sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi kalau Tuhan Yesus sampai mengulang 3 kali, berarti itu supaya betul-betul menjadi perhatian dan menjadi fokus kita di sana. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Kita harus memikirkan dan memperhatikan secara serius. Nah, yang mau saya garis bawahi di situ adalah berikanlah kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Nah, saya akan baca di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini. Di dalam ayat yang sama di sana dikatakan, Bahasa Indonesia Masa Kini ayat 21, Kaisar, jawab mereka. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang milik Kaisar, ya, dan kepada Allah apa yang milik Allah. Garis bawahi, apa yang milik Kaisar, apa yang milik Allah. Mari kita renungkan, saudara, apa sih sebenarnya yang kita harus, atau yang umat Tuhan itu harus memberikan kepada Allah, apa yang memang hak Allah. Memberikan sesuatu yang gak boleh kita ganggu gugat, tapi harus diberikan kepada Allah, yang memang itu adalah hak Allah. Dan kata milik Allah bukan saja diterjemahkan di dalam Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini. Terjemahan Bahasa Indonesia yang lain, firman Allah yang hidup, firman Allah mudah dibaca, kemudian terjemahan Indonesia secara literal, juga di sana diterjemahkan, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Yang jadi pertanyaan, apa sih sebenarnya yang menjadi milik Allah, saudara sekalian, yang harus kita kembalikan kepada Allah? Nah, berbicara mengenai milik Allah, memang betul bahwa dunia dengan segala isinya adalah milik Allah. Ya, dunia dengan segala isinya adalah milik Allah. Kemudian semua umat manusia juga adalah milik Allah. Tapi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, meskipun semua umat manusia milik Allah, ada umat yang secara khusus miliknya Allah. Kepunyaan Allah siapa? Bangsa Israel. Kalau lebih dipersempit lagi, di antara bangsa Israel ada yang merupakan
Milik Allah secara khusus. Siapa? Suku Lewi. Nah, kalau dalam perjanjian baru juga prinsipnya sama. Semua umat manusia itu milik Allah. Tapi ada yang kepunyaan Allah secara khusus. Siapa? Gereja Tuhan. Itu mereka yang percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatnya secara pribadi, itu adalah milik Tuhan secara khusus. Jadi ada kepemilikan Tuhan secara umum, semua manusia milik Tuhan secara umum. Kemudian juga ada milik Tuhan secara khusus, yaitu kita umat pilihan Tuhan. Nah, demikian juga dalam hal masalah harta, saudara. Ya, masalah kekayaan, masalah materi yang kita punya, semuanya itu berasal dari Allah. Semuanya itu milik Allah. Tapi ingat, dari semua yang kita punya yang adalah milik Allah, ada milik Allah yang tidak boleh diganggu-gugat, yang harus dikembalikan kepada Allah. Kira-kira apa, saudara? Nah, untuk mengerti hal ini, saudara, kita harus melihat salah satu prinsip penafsiran Alkitab adalah apa? Ayat menafsirkan ayat. Nah, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan milik Allah, saudara. Yesus sebenarnya sedang berbicara tentang apa? Sedang mengacu kepada apa? Jadi berikanlah kepada Allah apa yang memang menjadi haknya Allah, yang tidak boleh diganggu-gugat oleh kita. Apa sebenarnya? Nah, kita akan baca, saudara, ayat menafsirkan ayat. Dan ternyata yang menjadi milik Allah, saya akan baca, saudara, di dalam Imamat pasal 27 ayat yang ke-30. Imamat 27 ayat 30, di situ dikatakan, demikianlah juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ya, saya ulangi. Demikianlah juga segala persembahan persepuluhan dari tanah. Ingat, persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil tanah di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Saudara, semua tanah itu milik Tuhan. Hasil dari tanah itu juga milik Tuhan. Tetapi ada milik Tuhan yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Tidak boleh diganggu-gugat, nggak boleh dinikmati oleh umat Tuhan. Apa, saudara? Persepuluhan. Ya, persepuluhan. Ya. Memang semuanya betul milik Tuhan. Tapi ada hal yang harus dikembalikan kepada Tuhan, yaitu apa? Persepuluhan. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan tadi dalam Matius 22 ayat 21, saudara, ya, di sana saya percaya Tuhan tidak sedang berbicara mengenai kepemilikan secara umum. Tubuh kita, roh kita, jiwa kita, harta kita secara keseluruhan, tidak bicara tentang seperti itu. Tapi Tuhan sedang berbicara tentang kepemilikan yang nggak boleh diganggu-gugat. Kepemilikan yang memang harus dikembalikan kepada Tuhan. Maka itu tidak lain dan tidak bukan Tuhan berbicara tentang persepuluhan. Jadi, saudara, ini bukan semata-mata tafsiran. Ini adalah hasil daripada perenungan saya, pembelajaran saya selama bertahun-tahun, sampai pada suatu titik di mana Tuhan menaruh keyakinan kepada saya bahwa ayat ini berbicara tentang persepuluhan. Memang tidak ada kata persepuluhan dalam ayat ini. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, kemudian kita melihat ke perjanjian lama, maka ayat ini lebih berbicara tentang persepuluhan. Memang ada kalanya meskipun ayat itu tidak menunjuk kepada kata yang diajarkan, bukan berarti ayat itu tidak mengajarkan. Sebagaimana yang kita tahu, Tuhan Yesus tidak pernah berkata Tritunggal, Trinitas, bahkan Alkitab tidak menyebutkan Trinitas, Tritunggal. Tapi kita tahu dengan jelas bahwa Alkitab kita memberitahu kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah tiga di dalam satu. Allah yang Esa, yang menyatakan diri dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, atau Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Itu juga pengajaran dari Tuhan Yesus yang begitu jelas. Jadi persepuluhan juga sama. Meskipun ayat ini tidak ada kata persepuluhan, tapi ayat ini dalam keyakinan saya menunjuk kepada persepuluhan.
Kemudian pengajaran Tuhan Yesus yang kedua berkaitan dengan persepuluhan terambil dari Matius pasal 23 ayat yang ke-23. Matius 23 ayat 23, demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, Tuhan tidak sedang mengkritik yang namanya persembahan persepuluhan dan tidak sedang mereduksi nilai daripada persembahan persepuluhan. Tapi Tuhan di sini sedang mengkritik ahli Taurat, sedang menggelitik orang-orang Farisi yang memang orangnya penuh dengan kemunafikan, ya. Orang yang suka menampilkan diri sebagai orang yang saleh, yang soleh, tapi dalamnya, saudara, ternyata dalamnya juga bobrok. Nah, ternyata orang Farisi ini juga dalamnya bobrok, saudara. Ya, orang ahli Taurat dalam konteks di sini juga hatinya sudah bobrok. Apa hatinya? Kehilangan yang namanya belas kasihan, kehilangan yang namanya keadilan, kehilangan yang namanya kesetiaan. Walaupun nampak di mata sepertinya mereka masih menjalankan apa? Kewajiban agama, tetapi yang terpenting justru dalam hukum Taurat telah mereka tinggalkan, telah mereka abaikan. Makanya di dalam kalimat terakhir di situ Tuhan Yesus mengatakan yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Justru di sini kita melihat Tuhan Yesus malah menegaskan, memerintahkan yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Kalau kita merujuk kepada ayat ini, yang satu harus dilakukan artinya apa? Persepuluhan harus tetap dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Apa? Belas kasihan, kesetiaan, kemudian keadilan. Kalau dalam kitab Lukas, jangan dilupakan apa? Kasih Allah. Tuhan Yesus justru di sini mau mengajarkan bahwa ketika orang memberi persepuluhan dan harus tetap diberikan, tapi dengan apa? Dengan semangat yang luar biasa, dengan motivasi yang luar biasa. Apa motivasinya? Belas kasihan. Bukan belas kasihan kepada Allah, saudara, belas kasihan kepada sesama. Dengan semangat apa? Keadilan. Ketika kita memberi persepuluhan dengan roh keadilan, dengan semangat keadilan, artinya kita memberikan sesuatu apa yang menjadi hak Tuhan, apa yang menjadi hak orang lain. Adil kan artinya memberikan kepada pihak lain sesuai dengan haknya. Kita juga, Tuhan mau mengajarkan kalau kita memberi persepuluhan karena apa? Karena kasih kita kepada Allah. Ya. Kasih kita kepada Allah. Jadi Tuhan mau mengatakan yang satu harus dilakukan, yaitu apa? Persepuluhan. Tapi yang lain jangan diabaikan. Apa? Keadilan, belas kasihan, kasih kepada Allah, kesetiaan. Jadi Tuhan tetap di situ justru malah menegaskan harus dilakukan, jangan diabaikan. Apa yang dilakukan? Ya persepuluhan harus terus dilakukan, tapi dengan motivasi kasih kepada Allah. Selanjutnya kita akan melihat pengajaran Rasul Paulus berkaitan dengan persepuluhan. Kita akan melihat dari 1 Korintus pasal yang ke-9, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-9 di dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia, di situ judulnya adalah Hak dan Kewajiban Rasul. Di dalam ayat-ayat ini berisi pembelaan Rasul Paulus. Ternyata Rasul Paulus dan rasul yang lain itu mendapatkan kritik. Kita tahu bahwa Rasul Paulus itu dipakai Tuhan luar biasa, mendirikan banyak jemaat, banyak gereja, saudara. Sehingga sebagian besar perjanjian baru, surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus itu adalah surat yang ditulis kepada jemaat
yang didirikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Nah, sebagai seorang yang dipakai Tuhan mendirikan banyak gereja, Rasul Paulus itu pun dapat tunjangan, ya, dapat penghidupan. Nah, ternyata ketika Rasul mendapat tunjangan itu, ada juga orang yang gak senang, ada orang yang mengkritik. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 inilah Rasul Paulus membuat pembelaan. Nah, di dalam ayat yang ke-3, di situ Paulus mengatakan, 1 Korintus 9 ayat 3. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Berkaitan dengan tunjangan yang diterima oleh para rasul, maka Paulus mengadakan pembelaan. Dan di dalam membuat pembelaan inilah, saudara, kita akan melihat ketika Paulus membuat pembelaan berkaitan dengan tunjangan, berkaitan dengan penghidupan, Paulus menggunakan dasar. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hukum Taurat. Dasarnya adalah hukum Musa. Ya. Dasarnya adalah firman Allah Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Lama itu tidak pernah dibatalkan sebagai firman Allah. Ya, walaupun ada hukum-hukum di dalamnya yang di dalam Perjanjian Baru itu tidak berlaku, dibatalkan, tapi firman Allah atau Perjanjian Lama sebagai firman Allah tidak pernah dibatalkan. Sehingga Paulus pun memakai dasar pembelaannya dari hukum Taurat. Di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan, apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Ya. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau memberengus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Ya, di sini Paulus mengutip yang namanya hukum Musa, hukum Taurat, berkaitan dengan penghidupan, berkaitan dengan biaya hidup para rasul, biaya hidup hamba Tuhan, biaya hidup mereka yang melayani Tuhan. Paulus mengutip dari hukum Taurat. Kemudian Paulus menambahkan di dalam ayat 13, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Nah, di sini Paulus mengarahkan kita, orang-orang hamba Tuhan Perjanjian Baru, untuk kembali melihat hukum Taurat, kembali melihat hukum Musa. Apa di dalam hukum Musa? Di sana bahwa biaya hidup para pelayan Tuhan yang melayani mezbah, yang melayani kemah suci, penghidupan mereka berasal dari apa? Persepuluhan. Berasal dari persembahan persepuluhan. Jadi dengan kata lain, Paulus ini sedang berbicara masalah persepuluhan, ya. Sedang bicara masalah persembahan persepuluhan. Sehingga kalimat berikutnya Paulus mengatakan, demikian pula Tuhan telah menetapkan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah, di sini Rasul Paulus mengutip apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Di sana Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dan dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi di sini Paulus menegaskan bahwa Tuhan itu sudah menetapkan seorang yang bekerja di ladang Tuhan, menyerahkan hidupnya bagi Tuhan secara penuh, maka dia patut mendapat upahnya.
Upahnya dari mana? Nah, di situ Paulus merujuk kepada Perjanjian Lama. Dan salah satunya adalah upah bagi seorang pekerja, bagi seorang hamba Tuhan, upahnya dari apa? Dari persepuluhan, dari persembahan persepuluhan. Jadi saudara, inilah pengajaran Rasul Paulus. Jadi kalau ada yang bertanya, di mana ayatnya? Ya inilah ayat di mana Rasul Paulus mengajarkan bahwa seorang pekerja patut mendapat upahnya. Itu juga pengajaran Tuhan Yesus. Seorang yang melayani mezbah, dia juga hidup dari mezbah itu, ya. Dan bagaimana dia mendapatkan hidup? Yaitu melalui yang namanya persembahan persepuluhan. Jadi kalau ada yang bertanya, persepuluhan itu buat siapa, saudara? Nah, kalau dalam gereja lokal, saudara, apalagi gereja itu yang sudah besar, berarti persepuluhan itu ya buat gembala sama seluruh pekerja di dalamnya. Pekerja tentunya pekerja yang full timer, bukan orang-orang yang bantu pelayanan, saudara. Kalau yang bantu pelayanan kan biasanya majelis, mereka juga orang profesional, orang yang bekerja. Tapi mereka yang secara penuh waktu melayani Tuhan dalam gereja tersebut, itu juga orang yang punya hak untuk mendapatkan bagian daripada persepuluhan. Jadi persepuluhan itu bukan hanya buat gembala, saudara, tapi kalau dalam gereja lokal berarti buat seluruh pekerja yang secara penuh waktu melayani Tuhan dalam gereja tersebut. Dan bukan hanya buat gembala, tapi di situ juga dikatakan, ya, sebagaimana Rasul Paulus, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi yang melayani Tuhan di sana termasuk, ya, kalau dalam konteks waktu itu ya rasul, gembala, guru Injil, ya, 5 jawatan, saudara. Dalam konteks sekarang juga sama, ada gembala, ada penginjil, ya. Mereka bisa mendapat penghidupannya dari pemberitaan Injil. Dan Rasul Paulus juga kembali menegaskan lagi, mengulangi lagi, saudara, di dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Di sini Paulus kembali menegaskan bagaimana penghidupan dari seorang hamba Tuhan. 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-17, saudara. Demikian firman Tuhan. Penatua-penatua yang baik pimpinannya, ya, penatua dalam konteks sekarang adalah para gembala, ya, para pelayan Tuhan yang menggembalakan jemaat. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ya. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberengus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya. Jadi di sini ada ungkapan patut dihormati 2 kali lipat. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Kata dihormati di situ bukan dipuji, waduh khotbahnya baik, pengajarannya baik, luar biasa, bukan seperti itu, saudara. Ya. Kata dihormati itu artinya menunjuk kepada upah, menunjuk kepada jasa dari jerih lelah seorang hamba Tuhan. Itu patut diberi upah bahkan 2 kali lipat. Di situ dikatakan yang berjerih payah, berjerih lelah mengajar dan berkhotbah. Yang berjerih lelah mengajar firman Tuhan, berkhotbah firman Tuhan kepada umat Tuhan. Paulus mengatakan perlu dihormati atau mendapat upah 2 kali lipat yang seharusnya. Jadi itulah pengajaran daripada Rasul Paulus berkaitan dengan persembahan, saudara. Dan Rasul Paulus mengajarkan itu juga
karena dia mendapatkan tentunya pengajaran dari Tuhan Yesus. Jadi itulah saudara sekalian, bahwa perjanjian baru yang namanya persepuluhan itu masih tetap berlaku, ya, baik menurut pengajaran Tuhan Yesus maupun menurut pengajaran Rasul Paulus. Persepuluhan masih berlaku. Tapi saudara, ketika seseorang mengembalikan persepuluhan, itu motifnya, ya, atau yang mendorong itu harus berbeda dengan apa? Dengan orang perjanjian lama, dengan orang yang hidup pada zaman Musa. Mungkin mereka melakukan persepuluhan itu hanya legalitas, saudara, hanya kewajiban agama. Tetapi di dalam perjanjian baru, ketika orang mengembalikan persepuluhan, dasarnya apa? Kasih, keadilan, kesetiaan, bahkan yang harus menjadi dasar apa? Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam hukum kasih. Ketika ada orang bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dan pertama di dalam hukum Taurat?" Tuhan Yesus menjawab, ya, Matius pasal yang ke-22, di sana Tuhan Yesus menjawab, yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini hukum kasih, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama ada 10 hukum. Hukum pertama sampai keempat itu berbicara mengenai hubungan manusia dengan Allah, berbicara bagaimana manusia mengasihi Allah. Kemudian yang kedua, hukum yang ke-6 sampai yang ke-10 berbicara mengenai hubungan bangsa Israel dengan sesamanya, hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, 10 hukum itulah yang oleh Tuhan Yesus diringkas menjadi 2 hukum, yaitu hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu, kemudian kasihlah sesamamu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-40, di situ dikatakan, pada kedua hukum inilah, hukum kasih, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum Taurat, hukum di dalam hukum Taurat. Jadi dalam hukum Taurat kan ada banyak sekali hukum. Kemudian hukum di dalam kitab para nabi juga ada hukum. Termasuk di dalamnya adalah hukum persepuluhan. Ya, meskipun persepuluhan itu ada sebelum adanya hukum Taurat, akhirnya menjadi hukum persepuluhan pada zaman Musa. Kemudian juga hukum persepuluhan ada juga dalam kitab para nabi, tetapi Tuhan Yesus menegaskan seluruh hukum Taurat, kitab para nabi tergantung kepada 2 hukum, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Jadi dengan kata lain termasuk di dalamnya adalah persepuluhan. Persepuluhan yang masih berlaku di dalam perjanjian baru sangat bergantung kepada kedua hukum ini. Artinya apa? Kalau kita memberikan persepuluhan, biarlah motivasi kita, ya, yang mendorong kita apa? Karena kita mengasihi Allah. Yang kedua, karena kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi pekerjaan Tuhan. Kita mengasihi jiwa-jiwa supaya semakin banyak yang diselamatkan. Siapa yang memberitakan jiwa Injil, saudara? Ya, kita yang sudah diselamatkan, terutama mereka yang memang Tuhan panggil secara khusus untuk menginjil, untuk memberitakan Injil dimanapun berada, sehingga semakin dan semakin banyak lagi orang diselamatkan. Orang yang menginjil tentunya juga motivasinya adalah karena kasih kepada sesama. Jadi saudara sekalian, kembali bahwa yang namanya persepuluhan itu masih tetap berlaku,
baik menurut ajaran Tuhan Yesus maupun ajaran Paulus. Tapi motivasi memberi persepuluhan saudara, yang pertama karena kita sudah mendapat kasih Allah yang luar biasa, yang dahsyat bagi kita. Maka ketika kita memberikan persepuluhan juga motivasinya adalah karena kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama, kita mengasihi pekerjaan Tuhan, kita mengasihi jiwa-jiwa supaya lebih banyak lagi yang diselamatkan. Tuhan memberkati. Haleluya.